kita baru 3 itu kan. Pertama itu Hasan Basri. Memang dia tidak dikenal, tidak disebut sebagai sufi, tapi para generasi-generasi setelahnya itu memasukkan dia itu sebagai awal perintis sufi, karena dialah yang mengajarkan konsep-konsep yang namanya zuhud. Kemarin udah kita bahas kan, zuhud, namanya khauf, raja, wara. Nah itu semasa semasa Hasan Basri. Nah oke lah, sekarang udah jam 7.30, kita mulai. Malam ini kita akan membahas seseorang yang namanya juga cukup dikenal di dunia sufi dan banyak mempengaruhi sehingga hari ini ajaran-ajaran yang disampaikan oleh beliau, yaitu Ibrahim Adham. Nah, Ibrahim bin Adham. Nah, kalau Hasan Basri, Rabi'ah, nah ini orang-orang ini dia Irak, tapi kalau Ibrahim Adham ini kan dia Afghanistan, dia aslinya Afghanistan. Nah, terus kalau ketika kita lihat hari lahir daripada Ibrahim Adham ini, melihat tahun kelahirannya, dia lebih tua daripada Rabi'ah. Nah, lebih tua sekitar 10 tahun atau 15 tahun gitu dari Rabi'ah, tapi di dunia sufi dia termasuk lebih muda daripada Rabi'ah, apalagi Hasan Basri. Nah, kalau Rabi'ah ketemu Hasan Basri, ya sekarang Ibrahim Adham ini tidak ketemu Hasan Basri, tapi ketemu dengan Rabi'ah, karena umurnya hanya selisih kurang lebih 10 sampai 15 tahun, tapi peringkat maksudnya seniornya, nah itu lebih senior daripada Rabi'ah, karena Rabi'ah sejak muda awal dia sudah menggelut dunia sufi dengan konsep yang kita kenal dengan mahabbah. Nah, kenapa dia tua tapi dia menjadi sufi di belakangan? Nah, ini karena pengalaman hidupnya gitu. Nah, karena Ibrahim Adham ini kan di kota, kalau Balkan itu apa sih? Afghanistan ya? Bukan ya? Lahir di kota apa? Balakh gitu, apa ya? Itu adanya di Pakistan, di Afghanistan. Nah, sebenarnya dia ini anak daripada seorang yang kaya. Dia seorang anak saudagar, dia seorang anak bangsawan kaya, jadi kerjanya ya hanya ibaratnya hanya hura-hura aja lah, aja senang gitu kan. Nah, kerjanya kalau menurut riwayat dia berburu. Nah, pada waktu berburu itulah beliau mengalami suatu pengalaman pengalaman subjektif. Artinya apa pengalaman subjektifnya itu? Dia lihat rusa bisa ngomong. Rusa. Ya, binatang rusa. Binatang rusa itu dia bisa ngomong. Nah, ini dia tersentuh hatinya. Kok kenapa rusa ini bisa ngomong gitu? Padahal dia kan, tapi dia ini kan walaupun makhluk Tuhan kan bukan sesuatu makhluk yang berakal gitu. Nah, ditambah lagi ketika dia berjalan sambil memasuki kota-kota, ketika dia berburu itu dia banyak melihat buruh kasar. Artinya buruh kasar nih duitnya pas-pasan, hidupnya enggak berkecukupan, tapi kok bisa cekakak cekikik gitu hidupnya, bisa ketawa, bisa. Nah, ini yang membuat mereka Ibrahim Adham ini dia terkesan gitu, kok mereka padahal minim fasilitas, minim apa, nah kok bisa. Nah, dengan itu waktu itu kalau menurut riwayat itu waktu itu Ibrahim Adham dan pengawal-pengawal nyanyi dengan membawa kuda segala macam. Nah, Ibrahim Adham nggak pulang lagi. Jadi dia langsung bajunya yang mewah kebesarannya dia buka, kudanya dipanggilnya pengawalnya,
nih lo ambil nih baju gua, nah ini kuda gua no, bawa no, lo pulang katanya. Nah itu ini mulailah dia mulailah ingin mencari suatu ilmu yang untuk mencari kebenaran hakiki, siapa dirinya, untuk apa dia hidup. Nah, mulai dicari. Nah, setelah dia melepaskan itu, dia nggak ini dulu, dia langsung, ini menurut riwayat ya, dia langsung tinggal di gua sendiri. Itu katanya selama 9 tahun. Kalau gua mau mati tinggal di situ. Nah, itu dia hidup di gua 9 tahun. 9 tahun itu dia tinggal di Naisabur, di gua di Naisabur. Di Naisabur itu Afghanistan kali ya. Nah, itu. Nah, setelah selesai 9 tahun, dia pun berangkat ke Mekah. Nah, di Mekah inilah dia belajar, dia berguru dengan seseorang yang namanya As-Sauri. Nah, nanti kita bahas juga As-Sauri. Nah, As-Sauri ini dia seorang ahli hadis, dia berasal dari Kufah. Nah, kemudian dia pindahlah, pada waktu itu disebutlah sebagai negeri Syam. Nah, dia ketemu di Mekah sama-sama. Negeri Syam itu kan, kalau dulu kan Syam kan besar kan, meliputi Suriah, Palestina, Yordan, Libanon. Nah, itu dulu namanya negeri Syam. Nah, mulai di sanalah dia mempelajari ilmu-ilmu dalam mengembangkan dirinya dengan mengikut dan mempelajari. Kan tadi kita katakan kan umurnya sama dengan Rabi'ah tuh. Nah, tapi Rabi'ah udah duluan jadi sufi. Bahkan dalam hidupnya dia pernah datang ke rumah Rabi'ah, bahkan pernah ngelamar Rabi'ah, nggak ditolak kan sama Rabi'ah. Kemarin kan udah kita bahas, kalau mau ngelamar Rabi'ah kan minta izin sama Tuhan, kata Rabi'ah kan. Nah jadi ini dia belajar dengan Rabi'ah, yang dipelajarinya ya konsep-konsep yang sebagaimana kita katakan kemarin, pada waktu itu kan baru baru dikenal konsep-konsep yang dikembangkan oleh Hasan Basri dan Rabi'ah. Nah, konsep-konsep yaitu tadi tentang zuhud, khauf, raja, wara. Nah, ditambah lagi konsep tentang mahabbah. Nah, berangkat dari sinilah kalau kita tahu yang paling diandalkan pada waktu itu di sekitar akhir-akhir abad ke-1 Hijriah itu ya konsep yang dikembangkan oleh dua orang ini. Nah, terutama konsep zuhud dan mahabbah. Nah, inilah yang dikembangkan oleh Ibrahim bin Adham. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat konsep tema yang dia ajarkan itu, yang dia kembangkan, yang dia ajarkan itu konsepnya ya secara umum dia intinya itu menutup pintu kesenangan dunia. Nah, menutup pintu kesenangan dunia. Nah, ajaran ini tidak lepas dari ajaran-ajaran yang awal, yang dalam konsep pendekatan kepada Allah itu yang dikembangkan oleh Hasan Basri dan Rabi'ah. Nah, jadi dia mulailah membahas tentang bagaimana kita hidup bisa mendekati Allah jika kita bisa menutup berbagai pintu kesenangan dunia. Nah, ini yang diajarkan. Nah, dari sini udah bermasalah nih. Kalau kita lihat judulnya nih, tasawuf di mata Al-Quran. Nah, bagaimana kalau di mata Al-Quran gitu? Nah, dari sini kan kita udah kalau kita katakan kemarin kan kita katakan kan ada konsep kata orang dan kata Tuhan. Nah, ini kata orang nih, kata Ibrahim Adham.
Nah, tapi kalau kita verifikasi bagaimana menurut Al-Quran, ini ajaran ya boleh pakai tanda kutip, boleh enggak. Ini enggak benar gitu. Enggak benar. Karena dari konsep yang diletakkannya saja, itu sudah bertentangan dengan informasi, pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, misalnya kalau kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 201 itu kan apanya tuh, suruh lihat. Oh, susah. Ini ada asisten ini Ustadz Syarif ini kan. Nah, kalau kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 200 sampai 201 itu kan, Allah katakan ada orang di antara manusia, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah, dia katakan ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan kami di dunia, sedangkan di akhirat mereka tidak memperoleh apa-apa, tidak memperoleh apapun. Nah, ada juga Allah terus dilanjutkan doa sapu jagat itu kan. Nah, dilanjutkan doa sapu jagat. Ada juga wa minhum may yaqulu, ada juga di antara mereka itu mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, ini yang dikatakan Allah. Artinya Allah memberi contoh, Allah mengingatkan bahwa kehidupan dunia ini bukan hanya mengejar dunia saja, bukan hanya mengejar akhirat saja, tapi keseimbangan. Malah kalau kita lihat, misalnya kita anggap sesuatu yang penting itu didahulukan, nah malah Allah memberikan informasi ya dunia. Iya kan, wa fil akhirat Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan di dunia dulu itu. Nah, jadi kalau kita lihat ini konsep daripada yang disampaikan ajaran Ibrahim Adam ini ya kurang, ya kalau kasarnya ya nggak sesuai dengan Al-Quran lah. Kenapa? Ya Tuhan aja menyuruh kita mencari kebaikan di dunia, jangan mencari kebaikan di akhirat, ya, itu kan. Nah, terus kalau kita lihat lagi lanjutan ayatnya itu, nah mereka itulah orang-orang yang memperoleh nasib bagian yang diperoleh, bagian yang dia kerjakan. Nah, ini yang disampaikan, ulaika lahum nasibum memakasabu, setiap apa yang dia perbuat gitu. Nah, dari sini, dari konsep awal saja kalau kita lihat ini dia sudah bertentangan konsep umumnya dengan Al-Baqarah. Kalau kita lihat ayat 201 gitu. Belum lagi kalau kita lihat hadis. Kan ada hadis itu kan, hadis amal di dunia ka'annaka ta'ishu abada itu kan. Nah, kejarlah, kerjakanlah apa-apa di dunia ini seolah-olah kamu hidup selamanya gitu. Nah, berarti kan ini hal-hal yang kehidupan. Dan mengerjakan juga untuk akhirat, ka'annaka tamu tuhada. Nah, jadi baik dari sisi Al-Quran maupun dari sisi hadis, ini nggak benar konsep ini. Ini bukan kata saya, kata Tuhan, ya kan? Nah, jadi jangan komplain, ngirim komentar. Saya cuma nyampaikan kata Tuhan, kata Ibrahim Adam, untuk menuju Tuhan, kita harus menutup semua pintu-pintu kesenangan yang ada di dunia. Itu kata Ibrahim Adam, seorang tokoh sufi. Tapi kata Allah, kita itu harus mengejar kehidupan dunia. Anggap aja lu nggak mati-mati, cari katanya. Tapi jangan lupa juga, kejar juga kehidupan di
akhirat. Nah, ini yang disampaikan antara kata orang dan kata Tuhan. Nah, itu tema umumnya gitu. Nah, kalau kita lihat kitab-kitab yang disampaikan oleh beliau itu apa saja yang ditutup. Nah, kan dia semua menutup menutup pintu-pintu kesenangan di dunia ini. Nah, yang pertama itu katanya menutup pintu nikmat dan membuka pintu kesengsaraan. Madir. Ini kan. Nah, sebenarnya ini konsep zuhud. Ya kan? Ini pengembangan konsep zuhud, tapi dia lebih ekstrim gitu. Dia lebih ekstrim gitu. Nah, menutup pintu nikmat dan membuka pintu-pintu kesengsaraan. Nah, sebab apa? Konsep zuhud kemarin kan kita udah pelajari. Hasan Basri kan mengeluarkan 2 konsep zuhud. Satu, zuhud kepada barang yang halal, barang yang haram. Yang kedua, konsep zuhud terhadap barang yang halal. Nah, kemarin juga kita sudah katakan kalau konsep zuhud barang yang haram, itu nggak ada masalah. Karena Allah memang melarang kita untuk mendekati hal-hal yang haram. Tapi yang jadi masalah ketika dikatakan kita harus zuhud juga terhadap barang yang halal. Nah, ini yang dikembangkan oleh Ibrahim Adam. Nah, yang pertama ajarannya itu kita harus menutup pintu nikmat dan membuka pintu kesengsaraan. Nah, dari situlah beliau melarang mengurangi makan. Nah, mengurangi tidur. Itu kan nikmat semua tuh katanya. Nah, yang enak-enak itu. Nah, ini dilarang. Nah, kalau kita lihat Al-Qur'an itu kita lihat aja misalnya di Al-Qur'an misalnya di surah Ibrahim ayat 7. Nah, itu kan Allah katakan lain syakartum la'azidannakum misalnya kan. Nah, itu Allah katakan sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah apa yang sudah kau dapat. Artinya kan di sini ini Allah akan memberi kita nikmat. Allah akan menyampaikan nikmat. Makanya Al-Quran mengajar adanya konsep syukur. Nah, kalau tidak ada nikmat yang diberikan Allah kepada kita sebagai manusia, hamba Allah, Allah tidak akan mengembangkan konsep syukur. Nah, dari sinilah kalau kita lihat konsep ini nggak sesuai dengan Al-Quran, pernyataan-pernyataan ini gitu. Nah, ini kita anggap semua pernyataan orang. Kan kemarin kan kita katakan di dunia ini hanya ada 2. Kalau nggak pernyataan orang, ya pernyataan Tuhan. Kalau nggak kata orang, kata Tuhan. Nah, ini kata Ibrahim Adam, kita wajib menutup pintu nikmat dalam hidup dan kehidupan. Kalau kita pengen mendekati Allah. Nah, ini ajaran dia pertama. Dia konsepnya menutup semua karena tema ajarannya itu kan menutup kenikmatan dunia. Nah, jadi ini yang pertama, menutup pintu nikmat. Jadi dia mungkin dia nggak pernah bersyukur kali ya, karena dia nggak dapat nikmat kali ya. Nah, ini yang diajar itu Al-Qur'an ya. Nah, kalau kita lihat hadis lagi, nah ini juga kan bertentangan juga, ya kan? Kan bertentangan juga dengan hadis gitu, bahwa kita juga harus mencari harta. Kan ada hadis tuh, kita mencari harta, terus kalau kita mati kita meninggalkan ahli waris yang nggak miskin gitu kan. Nah, itu kan ada. Karena apa? Karena lebih mendekati kekufuran kata Rasulullah. Jadi kita manusia ini meninggalkan harta untuk ahli waris dalam kondisi kaya,
itu lebih baik daripada kita meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta dengan biaidihim dengan orang lain gitu kan. Nah, itu sebab kemiskinan itu kata Rasulullah kadal faqra itu bisa membawa anyakuna kufran. Nah, bisa menjadikan kita kufur. Nah, ini yang diajarkan Allah. Jadi kalau kita zuhud, kita tidak mau mencari harta, menutup nanti ahli waris kita, anak cucu kita kalau miskin, tak banyak bukti. Ini mungkin bisa dibuktikan hadis Rasulullah ini. Walaupun kata Albani ini hadisnya lemah, bahkan katanya hadisnya itu palsu. Tapi kalau kita lihat, ya kenyataannya memang itu. Anak cucu miskin itu bisa merubah, kan banyak tuh teman-teman kita karena hidup mending perilaku, bisa pindah agama loh. Pindah agama karena alasan-alasan ekonomi. Nah, bisa gara-gara itu gitu. Nah, ini yang pertama. Jadi konsep yang pertama yang dikembangkan oleh Ibrahim bin Adham ini menutup pintu kesenangan, pintu nikmat. Ini nggak bisa kita pakai karena dia bertentangan baik dengan Al-Quran maupun dengan hadis, ya kan? Oh, ada juga yang berargumen enggak, tapi jangan melampaui batas. Nah, berarti itu kan bukan menutupi pintu kesenangan. Oh, enggak, makan boleh katanya, minum boleh aja, kulu wasrabu, tapi wala tusrifu katanya. Makan minum tapi jangan berlebih-lebihan. Lah itu kan Tuhan bilang bukan suruh nutup. Ya kan? Nah, ini dia ngajarkan nutup habis dan ini. Nah, makanya banyak kaum sufi kan yang kurus gitu kan. Yang mata sayu, ya kan? Ya ini yang ajaran yang pertama. Jadi ajaran yang pertama Ibrahim Adham itu tidak, kalau kita bandingkan dengan apa yang disampaikan Al-Quran secara komprehensif, koheren, rasional dan logis, ini nggak bisa dipakai, apalagi dalam menghadapi situasi yang sekarang, yang saat ini. Nah, tapi kalau misalnya Prabowo mau make ini, mungkin nggak perlu MBG nih, karena cukup. Ini harus hidup zuhud, nggak perlu makan MBG. Nah, ini ajaran yang pertama. Yang kedua, ajaran beliau yang kedua, menutup pintu kemuliaan dan membuka pintu kehinaan. Jadi di sini ajaran Ibrahim Adham ini jangan kita berhubungan dengan masyarakat. Jangan menonjolkan diri. Pokoknya menutup hablum minan nas. Menutup hablum minan nas. Ini ditutup. Nah, tapi katanya harus dibuka itu pintu penghinaan, kehinaan dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu kita banyak lihat dulu cerita-cerita orang sufi yang kayak orang gila, ya kan? Nah, dulu aku pernah belajar ini, Ustaz Harif, belajar tasawuf. Nah, belajar tasawuf, terus guru aku mengatakan, ini ajaran ini nih, ajaran Ibrahim Adham, ya kan? Kita itu harus menutup pintu kemuliaan dan membuka pintu kehinaan. Nah, sekarang waktu itu saya lumayan lah, artinya lumayan dikenal lah di kota saya ya. Dikenal. Artinya kalau jalan kemanapun, mampir kemanapun orang kenal gitu. Nah, terus guru saya bilang gini, coba antum, berani enggak kata dia. Sekarang antum pakai celana pendek, pakai baju kaos, ya kan? Terus ambil tuh, kebetulan di dekat dia tempat ada orang potong jagal tuh, tempat potong sapi tuh. Nah, ambil paha sapi itu satu. Nah, antum pikul katanya, terus keliling-keliling di pasar no katanya. Nah, aku bilang, "Aduh, ini mah
bisa dulu belum ada viral itu kan. Nah, waduh ini bisa mati nih guru, nggak berani. Nah, berarti belum bisa. Jadi kita memang sangat berat katanya. Bisa jadi ini baru satu ajaran nih katanya. Ini baru satu. Ini baru satu gitu. Nah, ini yang memang aneh-aneh. Ini tasawuf nih. Fikih lebih gila lagi. Mungkin pernah dengar ya. Kan syarat orang dulu kan kalau kita belajar fikih itu kan belajar kitab tahara, bersuci segala kan, istinja itu kan. Nah, kan terakhir itu kan ada syaratnya tuh ikhlas kan. Nah, ikhlas itu gimana katanya? Nah, coba kau tusuk, maaf pantat ini tusuk dalam-dalam, terus kau isep katanya. Nah, kalau lu mau, la ilaha illallah tadi. Nah, ini kan jadi kacau gitu. Nah, kita kembalilah ini pelajaran yang kedua ini. Jadi suruh menutup syarat untuk menuju ini, nutup yang kedua, menutup pintu kemuliaan dan membuka pintu kehinaan. Nah, itu contoh-contoh seperti yang dia katakan tadi. Nah, Rasulullah juga bilang kan khairun nas anfa'uhum linnas orang manusia itu baik, lebih berguna itu lebih baik jika dia bermanfaat bagi orang lain gitu. Artinya kan membuka akses hubungan, silaturahim. Nah, ini yang artinya apa? Artinya ajaran ini menutup pintu Allah aja orang yang berilmu, Allah katakan orang pintar, orang hebat, ntar lu angkat derajat lu. Artinya kan dia dikenal orang ini. Lah ini kok disuruh jadi ini yang jadi masalah dari sisi kacamata Al-Qur'an. Nah, itu menutup pintu yang kedua. Ini ajarannya kalau kita lihat kitabnya semuanya judulnya menutup pokoknya kan tadi temanya kan dia pokoknya menutup kesenangan dunia kan. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu menutup pintu santai dan membuka pintu usaha keras. Tapi usaha keras ini bukan kerja nyari duit. Itu kan bertentangan dengan zuhud. Usaha keras dalam mencapai kedekatan diri dengan Allah. Nah, mulai disinilah mulai muncul konsep baru di dalam tarekat atau sufi yang dirintis oleh Ibrahim Adam. Konsep apa itu? Kerja keras, mujahadah. Nah, jadi konsep mujahadah mulai dikembangkan, mulai diletakkan dasar-dasarnya di dalam dunia sufi. Nah, di sini diajarkanlah di dalam itu bagaimana berjuang kita dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Nah, itu mujahadatun nafs. Jadi kita harus melawan hawa nafsu dalam diri kita dan melawan juga bisikan-bisikan yang ada di dalam jiwa. Tazkiyatun katanya itu. Tazkiyatun nafs itu melawan bisikan-bisikan bisikan-bisikan yang mengajak kita untuk menikmati dunia. Ini harus ditutup sama sekali. Jangan. Nah, kalau kita lihat bukunya itu, nah beliau mengutip hadis Rasulullah perang Badar itu, bahwa perang ini nggak ada artinya. Yang paling berat itu perang melawan hawa nafsu katanya. Nah, ini dikembangkan, tapi yang dikembangkannya ini adalah konsep-konsep semua yang awalnya diletakkan oleh Hasan Basri dan Rabi'ah Adawiyah. Nah, ini jadi yang ketiga itu menutup pintu santai dan jangan berleha-leha katanya. Nah, itu dan membuka pintu mujahadah. Nah, inilah tadi yang saya katakan Berarti dia nggak pernah istirahat. Oh iya nanti nggak pernah apa? Nggak pernah istirahat. Oh iya nggak pernah istirahat.
Itu nanti diturunkan semua itu. Diturunkan itu untuk mencapai ini semuanya dijabarkan oleh beliau. Tadi Ustaz Syarif bilang kalau gitu nggak istirahat gitu kan. Nah, kita lihat konsep menutup pintu yang kedua. Yang ke berapa? 4. Apa katanya? Menutup pintu tidur. Nah, dan membuka pintu keterjagaan. Jadi kalau bisa kita jangan tidur. Jadi nafs diri itu katanya itu harus disiksa, harus ibaratnya kita digebukin gitu. Nah, kita kalau dia maksa tidur ini kan kehendak fisik katanya. Nah, kita harus tutup pintu itu, kita harus tutup pintu pintu tidur. Nah, ini yang dikembangkan. Jadi enggak kayak pada katanya mata pada teller semua itu kan. Tiap hari di pos ronda. Nah, kalau tiap hari di pos ronda. Nah, ini Allah aja kan. Nah, kalau ditanya tadi balik lagi nih kan. Kalau kacamata Al-Qur'an gimana? Lah, Al-Qur'an kan nyuruh kita tidur. Iya kan? Kalau kita lihat misalnya Al-Furqan ayat 47. Itu kan Allah katakan wa wallazi ja'ala lakumul laila libasan. Nah, kan suruh tidur. Suruh wan naum untuk istirahat gitu kan. Nah, ini yang dikatakan Allah untuk istirahat. Apalagi kalau kita lihat di Al-Qasas ayat berapa tuh 73. Nah, itu kan Allah juga mengatakan wa min rahmatin ja'ala lakumul lail wan nahar. Nah, jadikan siang dan malam itu litaskunu fihi litabtahu min fadli wa la'allakum tashkurun. Nah, itu kan Allah katakan dengan rahmat Allah dia jadikan untukmu malam, siang agar kamu istirahat katanya. Kamu tidur gitu. Nah, ini agar kamu bersyukur terhadap karunia-karunia Allah itu gitu kan. Nah, ini yang malah secara rinci Allah jelaskan tuh di An-Naba itu kan. An-Naba itu waja'alna naumakum subaban. Subata. Iya kan? Nah, kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Iya kan? Jadi jelas Allah nyuruh tidur. Jangankan itu, Umar ketika pergi ke rumah Rasulullah, ya kan? Ya kan? Dia lihat Nabi tidur. Nangis Umar itu. Kenapa? Bangun, sininya nempel bekas pelepah kurma itu kan? Ya kan? Nangis, ya Rasulullah, kok kamu tidur sampai berbekas? Kalau tidur sampai berbekas itu kan nyenyak tuh. Kalau cuma baring-baring aja kan enggak berbekas. Artinya Rasulullah tidur. Makanya kemarin kan kita katakan yang enggak mau kawin, Rasulullah marah semua. Jadi hidup ini wajar aja lah kata Rasulullah. Iya kan? Aku ini nabi kan kemarin udah sampaikan kan? Aku ini kan nabi, Rasulullah katakan. Aku tidur, aku makan, aku punya anak, orang perang aku ikut perang, kan? Jadi jangan neko-neko lah, jadi ini kan untuk jadi manusia gitu. Nah, ini tapi konsep inilah yang dikatakan kalau kita belajar tasawuf untuk menuju makam-makam. Nanti kita bahas. Di sini belum. Ini kan baru terus nih. Nah, berarti di sini sudah mulai ajaran tentang yang menutup pintu yang keempat tadi itu? Pintu tidur. Menutup pintu tidur, membuka pintu keterjagaan. Nah, yang kelima, entah keenam itu menutup pintu ketidakbutuhan dan membuka pintu kebutuhan. Ini ajaran dari pengembangan dari ajaran dari Rabi'ah. Rabi'ah mengatakan dia tak butuh orang lain, dia hanya butuh Tuhan. Nah, mulai dari sinilah dikembangkan jangan minta tolong sama manusia.
Nah, jadi dalam pandangan itu sudah syirik khafi katanya. Itu syirik halus. Karena kita minta tolong kepada manusia. Nah, ini konsep. Jadi Ibrahim Adam ini dia mengembangkan sebelumnya yang sudah agak tanda kutip lah dalam pandangan Al-Qur'an ini kacau. Ini lebih dipadatkan lagi nih, lebih ekstrim gitu. Nah, lebih didalamkan lagi. Jadi kita kalau ingin mendekatkan Tuhan, katanya kita menutup pintu ketidakbutuhan menjadi pintu kebutuhan. Artinya ketidakbutuhan terhadap sesama manusia. Yang kita butuhkan hanya Allah. Nah, ini pengembangan konsep dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Nah, karena Al-Adawiyah itu Rabi'ah itu mengeluarkan konsep tidak membutuhkan orang lain kecuali hanya butuh kepada Allah. Makanya kalau orang mau ngelamar dia pun ya minta sama Allah karena aku hanya milik Allah. Nah, terus ditanya, kan kemarin udah kita sampaikan tuh, ketika Rabi'ah ditanya, kok bisa berpikir, kok kamu nggak minta bantuan sama orang? Bagaimana aku minta bantuan sama orang yang aku tahu yang dia punya itu bukan milik dia gitu kan? Nah, aku sama Tuhan aja yang semua ini milik dia, aku malu katanya. Nah, ini kan kacau nih, ya kan? Tiap hari kita disuruh berdoa oleh Tuhan. Nah, gitu. Tapi anehnya kita disampaikan juga, berdoa nih, astajib lakum katanya kan. Nah, jadi ini menutup pintu ketidakbutuhan ini. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau kita lihat ayat Al-Qur'an, bahkan ayat-ayat Al-Qur'an kan menyuruh kita saling tolong menolong dalam hal kebaikan, ya kan? Saling membuka, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, ini artinya ya itu tadi. Artinya semua konsep-konsep yang dikembangkan oleh Ibrahim Adam ini dipertanyakan kalau lihat dari kata Al-Qur'an gitu. Dari kacamata Al-Qur'an sama sekali runtuh. Sama sekali runtuh kalau kita mau serius, ya. Artinya kalau kita memang kita bertekad mau membedakan apa kata orang, apa kata Tuhan. Nah, jadi sekarang mari kita kembali apa kata orang, apa kata Tuhan gitu. Jadi jangan apa ya? Jangan ada daerah abu-abu lah. Ya, pokoknya harus jelas lah apa kata Tuhan, apa. Nah, ini konsep yang Ibrahim Adam yang keberapa tadi? Menutup kelima. Terus yang keenam menutup pintu nikah. Nah, karena katanya menutup pintu nikah itu bertentangan dengan ajaran zuhud. Nah, jadi kenapa saya katakan lebih ekstrim? Rabi'ah, dia nggak mau nikah, tapi dia tidak menyatakan orang nggak boleh menikah. Itu pilihan pribadinya. Dia menyatakan bahwa itu sunnah Nabi. Nah, tapi aku memilih untuk tidak menikah. Nah, kayak Seto lah. Kayak Seto. Ada anu tuh. Ada di tempat saya itu yang sering di rumah yang nolong biasa buatkan Ustadz cari kopi. Itu namanya Seto, itu ahli buat kopi. Namanya Seto. Kalau Kiai Ben, Bung Ben manggilnya Setone Rajim. Nah, itu jadi nah ini kalau kita lawankan dengan hadis kan udah salah. Ya kan? Nah, an-nikah min sunnati. Ya kan? Nikah itu sunnati, paman lam kalau bukan falaisa minni, bukan golongan aku, kata Rasulullah. Nah, dia malah menyatakan pintu nikah harus ditutup karena bertentangan dengan zuhud. Lah, ini zuhud, Al-Qur'an enggak ngajar zuhud. Ya kan? Ya kan? Rasulullah suruh kawin,
kok dia bawa kunci nutup pintu nikah. Nah ini ajaran yang penutupan yang keberapa tuh ya? Keenam. 6. Ketujuh. Banyak juga tutup. Oh iya kan tadi kan nutup pintu kan, pintu apa? Duniawi. Pintu duniawi. Nah sekarang Kenapa nggak dia tutup kehidupan dia? nah itu ajaran nanti tuh itu ada itu. Malah ajaran yang yang ekstrim, bunuh diri itu bisa masuk surga. Ancol. Ya itu. Nah sekarang Yang keenam. yang keenam wajib. Katanya nih, kalau mau kenal dengan Tuhan, itu wajib mengasingkan diri, ya kan, dari masyarakat. Nah, kan tadi kan dari awal tuh dia udah bangun nih, jangan berhubungan. Nah terakhir wajib katanya, wajib mengasingkan diri dari masyarakat, dari orang awam. Tidak, kita jangan membentuk hubungan-hubungan dengan orang. Kita harus menyendiri. Nah, oleh sebab itulah kita kenal orang pertapa, orang sufi, bahkan yang sufi kalau di Jawa tuh siapa tuh? Yang katanya duduk di sungai sampai berlumut, kali jaga. Nah, sampai berlumut. Nah, itu sebenarnya itu konsep yang dikembangkan oleh Ibrahim bin Adam. Nah, disinilah mulai dikenal konsep yang namanya uzlah. Nah, mengasingkan diri dari keramaian, hanya mendekatkan diri kepada Allah, menutup konsep-konsep berhubungan dengan manusia, sehingga hanya kita saja yang yang diri kita saja yang berhubungan dengan Tuhan. Nah, disinilah di dalam tasawuf ini kita kenal dengan konsep uzlah, yaitu menjauhkan diri dari kesibukan-kesibukan dunia, dari masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, merenung, beribadah, menenangkan batin. Nah, ini kan sudah konsep kependetaan sudah ini. Nah, ini yang diajarkan oleh Ibrahim bin Adam. Nah, tapi Ibrahim bin Adam hanya nyampaikan sampai uzlah saja. Nah, nanti kita pelajari sampai generasi berikutnya, dia berkembang menjadi konsep khalwat. Khalwat mengasingkan diri tapi melakukan puasa, misalnya puasa muti kalau sekarang tuh 40 hari berpuasa. Nanti kita lihat nih perkembangannya. Nah, ini dikembangkan lagi secara intensif. Nah, tapi dari sinilah kemudian dikembangkan oleh para tasawuf kemudian yang enggak menggunakan uzlah ini. Keluarlah konsep bagaimana uzlah di tempat keramaian katanya. Nah, jadi keluarlah istilah apa tuh? Kesepian dalam keramaian dan keramaian dalam kesepian. Nah, itu sering kita dengar itu di konsep-konsep tasawuf. Dari sinilah sering dikatakan kesepian dalam bagaimana kita membawa diri kita, kesepian dalam keramaian dan kita keramaian dalam kesepian. Kenapa katanya? Kesepian dalam keramaian, kita walaupun orang di sekitar ramai, kita tidak pedulikan orang itu. Ya kan? Kita hidup sepi saja sendiri katanya. Bagaimana keramaian dalam kesepian? Nah, kalaupun kita di tempat sepi, di tempat yang tadi yang dikatakan uzlah tadi, tapi kita dalam keramaian, kita sibuk bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Nah, ini memang pusing juga kita kalau lihat mau dasar-dasar Al-Qur'annya nih apa gitu. Nah, itu udah kita sampaikan menutup ya Allah aja kan, misalnya surah An-Nisa itu kan mengatakan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa fattaqullaha tasaaluna bihi wal arham. Ya kan? Nah, ini akan
Allah katakan innallaha kana 'alaikum raqiba. Saling kaulah, saling saling meminta, saling saling silaturahim, saling membuat hubungan kekeluargaan. Nah, ingat loh kata Allah, nah kau harus buat gitu. Jangan nyendiri aja lu sendiri. Sebab apa kata Allah ayatnya? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ingat lu, gua awasin lu. Jangan lu pandai-pandai sendiri gitu. Nah, inilah ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham. Itu ajaran-ajaran yang berkembang kemudian. Jadi sampai dengan Ibrahim Adham, kalau kita lihat dari tahun hijriahnya dari akhir abad pertama sehingga sekitar abad pertengahan abad kedua, itu masih konsep-konsep dasar yang dibangun oleh Hasan Basri, Rabi'ah, sekarang Ibrahim Adham. Nah, dari sini berarti kita sudah bisa mengenal beberapa konsep yang sampai di sini, ya kan? Ada konsep mujahadah. Nah, itu semua diajarkan sekarang itu. Lihat aja yang di dalam TikTok, dalam YouTube itu kan, bagaimana hidup mujahadah, bagaimana zuhud. Nah, ini mulai berkembang. Nah, tapi belum ini, nanti lebih hebat lagi nih, dia makin makin ekstrim. Nah, itu baru ajaran-ajaran resmi. Nah, belum dari cerita mulut ke mulut di dalam kitab-kitab yang bukan standar yang diterbitkan. Nah, itu macam-macam kisah lagi tentang kewalian daripada Ibrahim Adham. Ada yang mengatakan Ibrahim Adham itu mampu mengubah pasir jadi makanan. Nah, ini ini hebat ini kalau zaman Prabowo nggak perlu keluar MBG ini. Nah, Ibrahim pada awal mulanya ketika dia bergabung dengan dengan dia sudah ada bibit-bibit bibit-bibit sufi pada waktu itu. Dia kan masa pemerintahan siapa itu yang melawan Romawi itu. Kan dia ikut juga tuh kalau dalam sejarah. Dia ikut ngelawan pemerintahan Romawi. Nah, cuma karena awal-awal itu dia memang mengajarkan apa-apa yang tadi kita katakan itu. Nah, muncullah cerita seolah-olah dia punya drone. Apa itu punya drone? Nah, ceritalah murid-muridnya bahwa ketika Ibrahim itu perang, tahu nggak lu katanya? Itu dia disuplai makanan oleh burung. Jadi tiap ini burung ngantarkan makanan terus katanya dia pada Ibrahim. Itu cerita generasi-generasi selanjutnya katanya tadi. Nah, itu kan. Nah, ada juga Ibrahim Adham pun katanya juga itu. Dia ketemu dengan temennya di atas atap rumahnya. Lu ribut ngapain malam-malam? Enggak, gua nyari rusak gua hilang katanya. Loh, bingung dia kan? Nyari rusak kok di atas atap rumah aku katanya. Oh, taunya itu adalah katanya malaikat memberi tanda kepada dia bahwa kalau ingin mencari sesuatu bukan dari hal-hal yang wajar kau pandang di dunia ini yang kau ini kan, tapi kau harus mencari hal-hal yang memang di luar dari akal kamu. Nah, inilah yang disampaikan oleh Ibrahim Adham. Jadi dari sini dapat kita simpulkan dari 3 sufi ini kan. Nah, pertama pada masa Ibrahim Adham ini kan berarti ajaran dasar sufi sebagai cikal bakal yang sekarang berarti ada ajaran Hasan Basri ya, zuhud, khauf, raja, wara, terus ditambah lagi Rabi'ah, tambah mahabbah. Nah, tambah lagi konsep ajaran sufi ini, dan ini nanti kita bahas, ini digunakan dalam tarekat. Apa ini? Mujahadah. Ya kan? Nah, uzlah, halwat.
Nah, jadi di sini sudah dikembangkanlah konsep-konsep cikal bakal tasawuf. Nah, nanti minggu depan nggak tahu ya, minggu depan kan bulan puasa, nanti kita atur lah apa habis tarawih apa. Nah, kalau saya kegiatan TI minggu depan libur dulu. Soalnya awal puasa ya. Oh, awal puasa. Kita adaptasi dulu lah. Oh iyalah, lapar kan, adaptasi dulu lah. Nanti bisa aja muncul. Jadi apa yang dapat kita tarik kesimpulan sebelum saya tutup ini? Jadi kalau kita lihat semakin berkembang usaha-usaha usaha-usaha yang dikembangkan untuk mendekatkan diri jadi semakin jauh dari sisi kemanusiaan, dari sisi petunjuk Tuhan, dari sisi kenyataan-kenyataan, atau dengan kata sederhana, sekarang kita sibuk mengembangkan kata orang berlandaskan kata orang. Jadi tak ada lagi, sudah mulai lepas sudah. Tak pernah kita mengatakan marilah kita mengembangkan kata orang berdasarkan kata Tuhan. Jadi sekarang marilah kita kembangkan kata orang tapi berdasarkan kata orang. Saya kepada kepercayaan. Nah, itu siapa itu? Rio Hasan. Nah, kita percaya kepada kepercayaan. Nah, jadi ya moga-moga apa yang disampaikan ini bermanfaat sebagai kajian kita lah, kalau ketemu nabrak pelajaran-pelajaran ini dapat kita mengkoreksinya. Tapi jangan lupa, saya tidak menyalahkan. Artinya apa? Artinya kalaupun ada ajaran-ajarannya yang di dalamnya itu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, iya boleh-boleh aja ikut. Yang kita permasalahkan ini kan ajaran-ajaran tasawuf, yang kita kritik ini kan yang bertentangan dengan Al-Quran. Tapi kalau kita lihat, ya 99% semuanya bertentangan dengan Al-Quran gitu kan. Bukan kata saya, kata Quran loh. Tadi saya udah kasih ayat-ayatnya yang bertentangan dengan Al-Quran. Saya kira cukup sekian. Moga-moga kita semua diberi rahmat kepada Allah, dari Allah. Dan saya mengucapkan juga para teman-teman, pada teman semua, selamat. Nanti kita akan menjalankan ibadah bulan Ramadan. Cuma satu pertanyaan saya sekarang sebelum saya tutup, ya kan? Nah, sekarang kita berpuasa, kita mau ikut Muhammadiyah atau Muhammad kita. Itu ya kan? Karena katanya ada beda nih. Oh, Muhammadiyah sama NU. Itu nanti aku bahas di TikTok aja ya. Nah, di TikTok. Oke. Saya kira kita ikut yang puasanya akhir. Oh iya, ikut yang mana yang enak aja. Lebarannya belakangan, puasanya belakangan, lebaran. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.